Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi tentang perencanaan audit dan prosedur analitis. Kami dari kelompok 6. Sebelumnya perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, Fajria Nikmatul Arifah dengan NIM 190302100. Yang kedua, Zakiatul Mahbuba dengan NIM 190302118. Perencanaan audit. Standar audit yang berlaku umum mengenai pekerjaan lapangan yang pertama mengharuskan dilakukannya perencanaan yang memadai. Auditor harus melakukan perencanaan kerja yang memadai dan harus melakukan pengawasan secara seksama terhadap pekerjaan yang dilakukan oleh para asistennya. Ada beberapa bagian perencanaan audit yang utama, yaitu menerima klien dan melakukan perencanaan awal audit, memahami bisnis dan industri klien, menilai risiko bisnis klien, melakukan prosedur analitis awal, menentukan tingkat materialitas dan menilai risiko audit yang dapat diterima serta risiko bawaan, memahami pengendalian internal dan menilai risiko pengendalian, mendapatkan informasi untuk menilai risiko kecurangan, dan yang terakhir untuk mengembangkan keseluruhan perencanaan audit dan program audit. Menerima klien dan melakukan perencanaan awal audit. Yang pertama, auditor menentukan apakah akan menerima klien baru atau melanjutkan memberikan jasa pada klien lama. Yang kedua, auditor mengidentifikasikan mengapa klien memerlukan atau menginginkan pengauditan. Yang ketiga, untuk menghindari kesalahpahaman, auditor harus mendapatkan kesepahaman dengan klien mengenai kondisi kontrak kerja. Yang keempat, auditor mengembangkan keseluruhan strategi pengauditan. Memahami bisnis dan industri klien. Pemahaman yang menyeluruh atas bisnis dan industri klien dan pengetahuan atas operasional perusahaan merupakan hal yang penting untuk melakukan audit dengan memadai. Standar kedua pekerjaan lapangan menyatakan sebagai berikut. Auditor harus mendapatkan pemahaman yang memadai atas entitas dan lingkungannya, termasuk pengendalian internal untuk menilai risiko salah saji material dalam laporan keuangan, baik disebabkan karena kesalahan atau kecurangan, dan untuk merancang sifat, waktu, dan keluasan prosedur audit yang lebih lanjut. Sifat bisnis dan industri klien memengaruhi risiko bisnis klien dan risiko salah saji material dalam laporan keuangan. Risiko bisnis klien adalah risiko di mana klien gagal memenuhi tujuannya. Faktor peningkatan pemahaman atas bisnis dan industri klien ada 5. Yang pertama, teknologi informasi menghubungkan klien perusahaan dengan pelanggan pemasok utamanya. Yang kedua, klien yang telah memperluas usahanya secara global seringkali melalui modal ventura dan aliansi strategis. Yang ketiga, teknologi informasi memengaruhi proses pengendalian internal klien, meningkatkan kualitas dan ketepatan waktu informasi keuangan. Yang keempat, makin pentingnya sumber daya manusia dan aset tak berwujud lainnya telah meningkatkan kompleksitas akuntansi. Yang kelima, auditor perlu memiliki pemahaman yang lebih baik terhadap bisnis dan industri klien untuk memberikan jasa. Industri dan lingkungan eksternal. Terdapat 3 alasan utama untuk mendapatkan pemahaman yang baik atas industri klien dan lingkungan eksternal. Yang pertama yaitu risiko terkait dengan industri tertentu dapat memengaruhi penilaian auditor atas risiko bisnis klien dan risiko audit yang dapat diterima, dan bahkan dapat memengaruhi auditor untuk menolak kontrak kerja dalam industri-industri yang lebih beresiko, misalnya industri simpan pinjam dan asuransi kesehatan. Yang kedua yaitu beberapa risiko bawaan biasanya umum untuk semua klien di beberapa industri tertentu. Kepahaman atas risiko-risiko tersebut dapat membantu auditor dalam menilai relevansinya dengan klien. Sebagai contoh, misalnya keusangan persediaan yang potensial dalam industri pakaian jadi, risiko bawaan pada penagihan piutang dagang di industri pinjaman konsumen, dan risiko bawaan untuk cadangan kerugian dalam industri asuransi kerugian. Dan yang ketiga, banyak industri yang memiliki ketentuan akuntansi yang khusus di mana auditor harus memiliki pemahaman dalam hal tersebut untuk mengevaluasi apakah laporan keuangan klien sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Contohnya,
Jika auditor sedang melakukan audit atas suatu pemerintah kota, maka auditor harus memahami akuntansi pemerintahan dan ketentuan-ketentuan pengauditannya. Ketentuan akuntansi yang khusus juga berlaku untuk perusahaan konstruksi, perusahaan perkereta-apian, organisasi nirlaba, lembaga keuangan, dan organisasi lainnya. Operasi dan proses bisnis ada dua. Yang pertama, mengunjungi pabrik dan kantor merupakan sebuah kunjungan ke fasilitas yang dimiliki klien sangat berguna dalam mendapatkan pemahaman yang lebih baik atas operasi bisnis klien. Karena hal ini memberikan kesempatan untuk mengamati kegiatan operasi secara langsung dan untuk menemui pegawai-pegawai kunci. Yang kedua, identifikasi pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa, yaitu transaksi dengan pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa sangat penting bagi auditor karena prinsip akuntansi berlaku umum mengharuskan transaksi semacam itu untuk diungkapkan dalam laporan keuangan jika nilainya signifikan. Manajemen dan tata kelola perusahaan. Untuk mendapatkan pemahaman atas sistem tata kelola klien, auditor harus memahami akta pendirian perusahaan dan peraturan-peraturannya, serta mempertimbangkan kode etik perusahaan dan membaca notulensi rapat perusahaan. Akta pendirian perusahaan dan peraturan-peraturan. Akta pendirian perusahaan diberikan oleh pemerintah di daerah di mana perusahaan tersebut didirikan dan merupakan dokumen legal yang penting untuk mengakui suatu perusahaan sebagai suatu entitas yang terpisah. Kode etik. Perusahaan seringkali mengomunikasikan nilai-nilai yang dianut serta standar etikanya melalui pernyataan kebijakan dan kode etik. Notulensi rapat. Notulensi rapat perusahaan merupakan catatan resmi atas rapat yang dilakukan oleh Dewan Direksi dan pemegang saham. Notulensi rapat termasuk pengesahan-pengesahan penting dan ikhtisar topik-topik penting pada rapat-rapat dan keputusan-keputusan yang dibuat oleh direksi dan pemegang saham. Tujuan dan strategi klien. Strategi merupakan pendekatan yang dilakukan oleh suatu entitas untuk mencapai tujuan organisasi. Auditor harus memahami tujuan klien terkait dengan hal-hal berikut. Yang pertama, keandalan laporan keuangan. Yang kedua, efektivitas dan efisiensi operasional perusahaan. Yang ketiga, kepatuhan dengan hukum dan peraturan. Auditor perlu memiliki pengetahuan mengenai operasional klien untuk menilai risiko bisnis klien dan risiko bawaan dalam laporan keuangan. Sebagai bagian dari pemahaman atas tujuan klien terkait dengan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan, auditor harus mengenali istilah-istilah dalam kontrak dan kewajiban hukum lainnya. Pengukuran dan kinerja. Sistem pengukuran kinerja klien termasuk indikator-indikator kinerja penting yang digunakan oleh manajemen dalam mengukur setiap kemajuan dalam mencapai tujuan perusahaan. Indikator-indikator tersebut lebih dari sekedar angka-angka dalam laporan keuangan seperti penjualan dan laba bersih yang dimasukkan dalam pengukuran-pengukuran yang sesuai dengan tujuan perusahaan. Pengukuran kinerja termasuk analisis rasio dan tolak ukur terhadap kompetitor-kompetitor utama. Sebagai bagian dari pemahaman terhadap bisnis klien, auditor harus menjalankan analisis rasio atau penelaahan atas perhitungan rasio kinerja penting klien. Menilai risiko bisnis klien. Auditor menggunakan pengetahuan yang didapat dari pemahaman strategis atas bisnis dan industri klien untuk menilai risiko bisnis klien, yaitu risiko bahwa klien akan gagal mencapai tujuannya. Perhatian utama auditor adalah risiko salah saji material dalam laporan keuangan yang disebabkan oleh risiko bisnis klien. Penilaian auditor atas risiko bisnis klien mempertimbangkan industri klien dan faktor-faktor eksternal lainnya, serta strategi bisnis klien. Proses dan faktor-faktor internal lainnya, auditor juga harus mempertimbangkan pengendalian manajemen yang dapat mengurangi risiko, seperti praktek-praktek penilaian risiko yang efektif dan tata kelola perusahaan. Melakukan prosedur analitis awal. Auditor melakukan prosedur analitis awal agar dapat memahami dengan lebih baik bisnis klien dan untuk menilai risiko bisnis klien. Salah satu prosedur yang digunakan adalah membandingkan rasio-rasio klien dengan industri atau kompetitor yang dijadikan acuan untuk memberikan indikasi kinerja perusahaan. Pengujian awal tersebut dapat mengungkapkan perubahan-perubahan yang tidak biasa dalam rasio-rasio dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
Prosedur analitis. Prosedur analitis dapat dilakukan pada setiap fase selama sebuah penugasan kerja berlangsung. Yang pertama, prosedur analitis diperlukan dalam fase perencanaan untuk membantu menentukan sifat, keluasan, dan waktu dalam prosedur pengauditan. Hal ini membantu auditor dalam mengidentifikasi hal-hal penting yang membutuhkan pertimbangan khusus lebih lanjut dalam penugasan kerja. Yang kedua, prosedur analitis seringkali dikerjakan selama fase pengujian audit sebagai pengujian substantif untuk mendukung saldo akun. Pengujian ini seringkali dikerjakan dalam kaitannya dengan prosedur audit lainnya. Yang ketiga, prosedur analitis juga diperlukan selama fase penyelesaian audit. Pengujian semacam ini merupakan penelaahan akhir atas salah saji material atau masalah keuangan dan membantu auditor dalam mengambil pandangan objektif akhir atas laporan keuangan yang telah diaudit. 5 jenis prosedur analitis. Yang pertama, membandingkan klien dan data industri. Manfaat yang paling penting atas perbandingan industri adalah untuk membantu memahami bisnis klien dan sebagai indikasi adanya kemungkinan kegagalan keuangan. Kecil kemungkinan perbandingan industri tersebut dapat membantu auditor dalam menemukan potensi salah saji dalam laporan keuangan. Yang kedua, membandingkan data klien dengan data yang sama pada tahun sebelumnya. Beragam variasi prosedur analitis memungkinkan auditor melakukan perbandingan terhadap data klien dengan data yang sama pada satu periode atau lebih sebelumnya. Contohnya seperti membandingkan saldo tahun berjalan dengan tahun sebelumnya, membandingkan rincian total saldo dengan perincian yang sama pada tahun sebelumnya, dan menghitung rasio dan hubungan persentase untuk perbandingan dengan tahun sebelumnya. Yang ketiga, membandingkan data klien dengan hasil ekspektasi klien. Sebagian besar perusahaan menyusun anggaran untuk beragam aspek operasional mereka dan juga hasil-hasil keuangan. Karena budget melambangkan ekspektasi klien untuk suatu periode, auditor harus menyelidiki perbedaan yang paling signifikan antara anggaran dan hasil aktual, karena bagian ini dapat mengandung salah saji material. Ketika data klien dibandingkan dengan anggaran, terdapat dua fokus perhatian utama. Pertama, auditor harus mengevaluasi apakah anggaran merupakan rencana yang realistis, dan yang kedua, kemungkinan bahwa informasi keuangan periode berjalan telah diubah oleh personel klien agar sesuai dengan anggaran. Yang keempat, membandingkan data klien dengan hasil ekspektasi auditor. Perbandingan umum lainnya atas data klien dengan hasil ekspektasi muncul ketika auditor menghitung ekspektasi saldo untuk perbandingan dengan saldo aktual. Dalam jenis prosedur analitis ini, auditor membuat perkiraan atas berapa seharusnya saldo suatu akun dengan mengaitkannya dengan akun neraca atau laba rugi atau akun lainnya atau dengan menggunakan proyeksi yang berdasarkan pada beberapa tren historis. Dan yang kelima, membandingkan data klien dengan ekspektasi hasil menggunakan data non-keuangan. Yang penting dari prosedur analitis ini adalah keakuratan data itu sendiri. Rasio-rasio keuangan umum. Prosedur analitis auditor seringkali memasukkan rasio-rasio keuangan yang umum selama perencanaan dan penelaahan akhir dalam pengauditan atas laporan keuangan. Rasio-rasio tersebut berguna untuk memahami kejadian-kejadian saat ini dan status keuangan dari bisnis klien, serta untuk melihat laporan dari perspektif seorang pengguna laporan keuangan. Rasio dan prosedur analitis lain biasanya dihitung dengan menggunakan kertas kerja dan beragam jenis perangkat lunak audit lainnya, di mana data klien dan industri selama beberapa tahun dapat disimpan untuk tujuan perbandingan. Rasio dapat dihubungkan dengan neraca saldo sehingga perhitungan serta merta dimutakhirkan ketika jurnal-jurnal penyesuaian dibuat untuk laporan keuangan klien. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.